4, 3, 2, 1, go! Pendekar payung terbang. Penjaga gerbang ketiga, Gelo. Umpat Adijaya kaget setelah beberapa langkah memasuki gerbang kedua. Di depannya membentang sebuah danau luas hampir seperti laut. Jauh di tengah sekitar ratusan tombak terlihat benteng ketiga yang tampak kecil di matanya. Benar-benar dunia aneh. Adijaya angkat dan buka payung terbang. Baru kali ini dia memandangi jelmaan Ki Santang begitu lama. Hanya dia yang bisa terbang. Ilmu meringankan tubuh milik juragan tidak akan kuat sampai ke sana. Dan Adijaya menoleh menatap Padmasari sebagai bentuk pertanyaan mengapa perkataannya digantung. Ini alamku, di sini aku juga tidak bisa mengandalkan ilmu, hampang awak. Jadi, juragan harus membawa serta aku saat terbang. Kalau di raga kasar mungkin dia sudah menelan ludah. Dia bisa melayang terbang dengan ngaraga sukma kalau berada di dunia fana. Tetapi di sini, dia sama saja dengan orang tidak bisa ngaraga sukma dan ilmu meringankan tubuh yang rendah. Baiklah. Padmasari tersenyum penuh arti. Lalu wanita Guryang ini merangkul Adijaya dari belakang. Ada rasa berdebar dalam hati pemuda ini. Rasanya seperti menyentuh manusia biasa. Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Suara Ki Santang terdengar menyindir. Tidak usah cemburu. Balas Padmasari. Kemudian tubuh mereka terangkat sampai 3 tombak di atas permukaan air. Lalu bergerak terbang melintasi danau luas dengan air yang berwarna biru. Baru seperempat menyeberangi danau, gangguan datang. Dari dalam air meloncat ikan besar dengan mulut menganga memperlihatkan giginya yang seperti gergaji hendak melahap mereka. Adijaya menjejak energi di bawahnya, mengangkat badannya lebih tinggi lagi menghindari sergapan ikan raksasa itu. Tentu saja payung terbang juga membantu menyelamatkan mereka. Ternyata bukan cuma satu ikan yang menyerang. Setelah selamat dari ikan pertama, muncul lagi 2 ikan yang lebih besar dan lebih tinggi lompatannya. Sang pendekar hanya percepat lesatannya sehingga 2 ikan saling bertabrakan di atas air. Selanjutnya dia bersiap jika ada ikan yang menyerang lagi. Pegangan Padmasari terasa kuat sekali, tapi badannya terasa ringan. Rintangan di depan ternyata bukan ikan lagi, tapi gelombang air yang bergulung mencapai belasan tombak bagai dinding bergerak hendak menghempas Adijaya. Ini laut apa danau? Gerutu Adijaya. Dia tidak menaikkan terbangnya lebih tinggi lagi, tapi dia dorongkan payung ke depan. Menembus dinding air. Tentu saja dia sudah mempersiapkan kekuatannya. Menggunakan payung terbang untuk menerobos air, sedangkan sepasang kakinya bertolak ke energi di udara supaya luncuran badannya lebih cepat. Us! Brus! Sosok Adijaya yang membawa Padmasari dalam gendongannya menembus gelombang air yang cukup tebal sampai 5 tombak. Namun, setelah lolos dari rintangan ombak datang lagi rintangan lainnya. Yaitu hujan dengan curah air besar. Bukan sebesar lidi seperti biasanya, tapi lebih besar lagi seperti air pancuran. Tentu saja ini membuat beban menjadi berat. Dalam hal ini Ki Santang harus bekerja lebih kuat lagi. Beruntungnya akal Adijaya bekerja juga. Dia memanfaatkan kucuran air hujan sebagai tolakan kakinya agar melesat lebih cepat lagi. Dan ketika payung tidak mampu lagi menahan curah hujan, mereka sudah sampai di daratan.
Adijaya menjatuhkan diri ke pasir karena tenaganya cukup terkuras. Dadanya terasa sesak. Kemudian segera duduk bersila dan menyalurkan hawa sakti. Kalau di raga kasar, mungkin mengatur napas yang tak beraturan. Sementara Padmasari juga telah melepaskan diri. Dia juga tampak menenangkan perasaannya sambil duduk emok. Di sana tidak ada hujan lagi. Suasana seperti biasa, langit tetap terang tanpa matahari. Entah sudah berapa lama Adijaya berada di alam ini. Tantangan selanjutnya adalah penjaga gerbang ketiga. Jarak menuju gerbang ketiga sekitar 20 tombak lagi, tapi Adijaya sudah melihat sosok yang menjaga gerbang tersebut. Tampilannya masih muda seumuran dia. Berjubah hitam dan juga membawa tongkat sepanjang tinggi tubuhnya. Pemuda ini dulunya mempunyai pusaka buhul yang bisa menjerat para siluman dan guriang. Sekarang sukmanya malah kena jerat buhul jurik Kaladetya. Adijaya sudah berdiri dalam jarak 5 tombak dari sukma pemuda yang tidak lain adalah Rangranggeni. Sementara Padmasari sudah mengambil tempatnya sendiri. Mengapa wanita guriang ini belum juga membantu majikannya? Mungkin belum saatnya. Seperti 3 penjaga gerbang sebelumnya, Rangranggeni bersikap dingin sedingin wajahnya yang pucat pasi. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut. Dia sudah disetting untuk menghadang Adijaya. Sementara Adijaya menunggu si penjaga menyerang lebih dulu sambil menyiapkan kekuatan. Hawa yang dia rasakan begitu panas, maka dia mengimbangi dengan menyalurkan hawa dingin. Rangranggeni mengangkat tongkat ke atas kepala, kemudian diputar 3 kali. Segelombang energi panas tak kasat mata memancar ke udara. Blur. Tiba-tiba lingkaran api yang menyala besar sudah mengurung Adijaya. Diameternya hanya 3 tombak, jadi panasnya api sangat terasa membakar. Sejenak ada tanya dalam benaknya, apakah sukma bisa terbakar? Si payung terbang pertebal hawa dingin di raga halusnya. Dia juga putar payung yang telah terbuka hingga menimbulkan semacam angin, kalau di alam nyata, yang menghalau api. Lingkaran api semakin besar dan mengecil diameternya, alias semakin mendekat mengurung Adijaya yang terus mengeluarkan hawa dinginnya. Begitu setengah tombak lagi hendak membakarnya, Adijaya memutar badan sambil mengibaskan payung. Wes! Lingkaran api seketika padam bagaikan disiram salju. Asap putih dan hitam mengepul ke atas lalu hilang. Suasana kembali seperti semula. Namun, tetap energi panas mendominasi udara di sana. Rangranggeni sudah siap menyerang lagi dengan tongkat terangkat lurus ke depan sejajar dengan matanya. Tongkatnya dikobari api dari ujung sampai kepalan tangan yang memegangnya. Selanjutnya si pemuda mulai menerjang memutar dan menyabetkan tongkat. Memberikan ancaman kepada Adijaya. Setiap sabetan tongkatnya menjulurkan lidah api panjang. Adijaya terpaksa mengambil jarak agak jauh agar tidak dalam jangkauan lidah api itu. Namun, ternyata lidah api bisa menjulur lebih panjang lagi bagaikan cambuk yang hendak membelit raga halusnya. Selain menghindar dengan cara meloncat atau berguling, Adijaya menangkis juluran cambuk api dengan payung yang dialiri hawa hingga sedingin es. Des. Ses. Adijaya menggunakan ilmu perubahan energi seperti ketika melawan buta merah. Ilmu yang intisarinya berasal dari beberapa kalimat dalam kitab Hyang Sajati. Dalam hal ini mengubah energi yang ada menjadi hawa dingin.
Semburan lidah api dilawan hembusan angin es. Benturan keduanya selain menimbulkan suara seperti api yang disiram air juga membuat tempat sekitar bergetar hebat. Padmasari merasakan dampak udara yang kadang panas kadang dingin ini. Dia mengambil jarak lebih jauh lagi agar tidak terkena imbasnya, sembari berpikir apakah dia harus turun tangan membantu sang majikan. Sementara cambuk api yang menjulur dari tongkat terus memburu Adijaya. Episode sebelumnya, Sukma Nenek Kembar. Episode berikutnya, api yang dingin. Setiap Rangrang Geni memutar tongkat, lidah api yang menjulur berbentuk cambuk semakin memanjang berbelit-belit melibat Sukma Adijaya. Sang pendekar menangkis dengan payung, tapi dia terkejut ternyata cambuk api ini lebih kuat dari sebelumnya. Tidak seperti sebelumnya bila ditangkis maka akan terpental balik. Sekarang lidah api berbentuk cambuk malah melilit tubuhnya. Semakin keluarkan tenaga semakin kuat lilitannya. Adijaya merasakan ada yang mendidih di dalam tubuhnya. Seperti darah yang mendidih, padahal ini raga halus. Tapi rasanya seolah raga kasar. Hawa dingin yang dia keluarkan berulang kali selalu lenyap setelah bertemu hawa panas. Namun, dia berusaha tetap tenang supaya pikirannya tidak buntu. Adijaya terus melepaskan hawa dingin berkesinambungan untuk mengimbangi panasnya nyala api yang melilit tubuhnya. Dia tidak lagi mengerahkan tenaga agar lilitannya tidak semakin kuat. Di depan sana Rangrang Geni menambah intensitas kobaran api pada tongkatnya. Lidah api semakin membesar, seluruh tubuh Adijaya kini dikobari api. Padmasari tampak cemas melihat majikannya, tapi dia belum merasa terpanggil untuk membantu. Dia yakin Adijaya masih mempunyai cara untuk melawan musuhnya. Adijaya merasakan dirinya seperti membara. Kalau saja yang terbakar raga kasarnya, mungkin sudah hangus menjadi abu. Hanya ada satu dalam pikirannya sekarang, yaitu mengubah energi. Isi kitab Hyang Sajati kini sangat berguna untuknya. Dia mengubah energi panas api menjadi dingin. Kobaran api yang berwarna merah perlahan berubah menjadi putih kebiruan. Dalam beberapa saat Adijaya tidak lagi merasa terbakar. Api menjadi dingin dan lilitannya mengendur. Dia pindahkan payung ke tangan kiri, lalu tangan kanan memegang cambuk api. Sekarang Adijaya bisa mengerahkan tenaganya. Dia kirimkan hawa dingin melalui cambuk api. Terlihat dari warna api yang berubah secara merembet. Duar. Begitu api dingin mencapai ujung tongkat, sosok Rangrang Geni terpental bersamaan dengan ledakan di ujung tongkatnya. Cambuk api putus dan langsung lenyap di udara. Padmasari menunjukkan wajah lega, sudut bibirnya terangkat. Dugaannya benar, sang majikan selalu punya cara mengatasi musuhnya. Rangrang Geni yang tetap tanpa ekspresi dan tidak terpengaruh apapun yang menimpanya sudah bersiap menyerang kembali. Dia memutar tongkat di atas kepala seperti baling-baling. Dari putaran tongkat itu melesat ratusan panah api menyerbu ke arah Adijaya. Namun, setiap panah yang mengenai Sukma Adijaya langsung pecah jadi percikan lalu lenyap. Ini karena tubuh Adijaya sudah kembali dipenuhi hawa sedingin es. Panah-panah api lainnya dihalau oleh putaran payung yang juga melepaskan hawa dingin. Kemudian Adijaya merangsek maju walau panah api menghujani tiada henti. Dia mendekati Sukma Rangrang Geni. Dia harus melepaskan buhul yang menempel di tengkuknya. Meski jarak semakin dekat,
Rangranggeni tidak berusaha mengambil jarak. Dia tetap menyerang lawan dengan hujan panah api. Atau mungkin dia punya rencana lain. Begitu jarak tinggal 1 tombak lagi, Rangranggeni hentikan memutar tongkat. Kejap berikutnya dia sabetkan tongkat dari atas ke bawah mengenai bahu Adijaya. Des. Wer. Kobaran api langsung muncul membakar seluruh tubuh Adijaya. Namun, sang pendekar membiarkan saja. Seperti tadi dia mengubah api menjadi dingin. Pada saat itu kesempatan datang. Tangan Adijaya bergerak menarik leher Rangranggeni. Meraih tengkuknya. Lalu mencabut benda yang menempel di sana. Bret. Setelah berhasil Adijaya langsung melompat mundur. Seketika kobaran api langsung lenyap. Sukma Rangranggeni jatuh berlutut. Wajahnya tampak berwarna dan jubahnya berubah putih. Rangranggeni menatap Adijaya tanpa ekspresi. Sewaktu masih hidup ilmunya dilenyapkan orang ini. Dia tewas mengenaskan oleh orang-orang yang membencinya. Sekarang dia diselamatkan dari jeratan buhul Jurik Kaladetya. Entah perasaan apa yang harus dia ungkapkan. Akhirnya Sukma Rangranggeni melayang ke atas lalu lenyap menjadi serpihan kecil. Tidak tahu terima kasih. Umpat Padmasari. Adijaya menatap gerbang ketiga sambil menormalkan kondisinya. Ada apa lagi di dalam? Berapa gerbang lagi yang harus dia lewati? Apakah Jurik Kaladetya begitu hebat? Kalau saja tidak mengganggu urusan manusia, mungkin Adijaya tidak akan mencampuri urusannya. Siluman ini akan membangkitkan kembali Ganggasara. Yang berarti akan hidup di alam manusia. Sudah pasti akan membuat kekacauan. Untuk itu tujuan Adijaya kali ini menggagalkan kebangkitan Ganggasara. Namun, apa dia sanggup seorang diri? Sudah 5 hari Ki Manguntara bersemedi di ruang bawah tanah yang dulu tempat menyimpan kitab Hyang Sajati. Sebelumnya dia sudah 3 kali bermimpi didatangi seorang kakek yang lebih muda darinya. Kakek itu mengatakan bahwa Adijaya membutuhkan bantuan. Pemuda itu sedang berusaha menggagalkan kebangkitan manusia iblis yang akan mengganggu ketentraman manusia. Si kakek yang tidak lain Ki Ranggasura mengatakan dirinya tak bisa membantu karena dia baru saja terbebas dari perbudakan Sukma. Yang bisa membantunya adalah manusia yang masih hidup dan bisa masuk ke alam lelembut. Memang, setelah hancurnya padepokan Gunung Sindu tidak ada lagi ancaman besar untuk dunia persilatan atau orang awam sekalipun. Ternyata masih ada manusia berwatak buruk yang bersekutu dengan siluman seperti Madari yang hendak menghidupkan kembali suaminya. Ki Manguntara bersemedi dengan maksud ingin bertemu dengan Eyang Batara yang lebih sakti darinya. Sepengetahuannya, tokoh paling sakti itu belum melakukan tapa moksa. Pada malam ke-6 semedinya, Mahaguru Padepokan Karangbolong ini merasakan hawa yang berbeda di dalam ruangan ini. Yang tadinya terasa lembab menjadi hangat. Dulu ruangan ini terang karena cahaya kitab Hyang Sajati. Sekarang menjadi gelap sebelum datangnya hawa hangat ini. Dari salah satu dinding ruangan terbersit cahaya yang awalnya kecil perlahan menjadi besar. Kemudian cahaya itu membentuk sosok kakek serba putih. Inilah Eyang Batara, tokoh yang disegani bangsa manusia maupun bangsa lelembut. Tokoh yang konon katanya paling sakti di negeri ini. Sampurasun, Eyang. Ucap salam Ki Manguntara pelan dan sopan. Eyang Batara tersenyum ramah.
Dari tempat persemayamannya yang tidak seorang pun tahu, sang sesepuh merasakan panggilan batin Ki Manguntara. "Rampes. Kiranya Eyang sudah mengerti maksud saya. Tentu saja, kita memang harus turun tangan. Terima kasih, Eyang. Terima kasih juga telah mengabarkan hal ini. Ajak kawan-kawan lain yang bersedia membantu. Semakin banyak semakin bagus." "Baik, Eyang." Sosok Eyang Batara kembali memudar seperti kedatangannya semula. Hanya untuk beberapa kata itu, Ki Manguntara harus semedi sampai 5 hari. Namun, dia puas dengan hasilnya. Sang Eyang Batara mau turun tangan. Selanjutnya dia akan mengajak serta 3 nenek sakti untuk membantunya. Seperti saran Eyang Batara, semakin banyak semakin bagus. Keesokan harinya Ki Manguntara mengadakan pertemuan khusus dengan 3 nenek sakti. Tentu saja mereka langsung menyanggupi apalagi membantu Adijaya. Seorang pendekar baik hati dan banyak jasa, menurut mereka. Episode sebelumnya, penjaga gerbang ketiga. Episode berikutnya, gerbang keempat. Adijaya menduga setelah masuk gerbang ketiga akan ada rintangan berupa alam liar lagi. Ternyata tidak ada. Hanya ada tanah lapang berumput saja. Namun, jarak menuju pintu gerbang cukup jauh juga. Sampai 30-an tombak. Akhirnya dengan santai Adijaya melangkah menuju gerbang keempat. Padmasari mengiringi di sampingnya. Namun, setelah ratusan langkah sang pendekar merasakan ada keanehan. Ya, pintu gerbang di depan sana sepertinya masih dalam jarak yang sama. Tidak mendekat sama sekali. Setelah diperhatikan ke bawah ternyata mereka berjalan di tempat. Walah, aku kira tidak ada rintangan lagi. Umpat Adijaya. Rintangan aneh ini cukup menggelikan. Meski sudah melompat jauh, tapi tetap kembali ke tempat semula. Lalu mencoba berlari, tetap saja berlari di tempat. Akhirnya melayang menggunakan payung terbang. Memang mereka bisa melewati belasan tombak, tapi jarak ke pintu gerbang tetap sama. Seolah-olah gerbang itu menjauh. Terpaksa Adijaya hentikan langkahnya. Diam di tempat sambil mencari solusi. Padmasari hanya angkat bahu ketika majikannya menatap penuh tanya. "Coba kembali lagi." Adijaya berbalik lalu melangkah pelan saja. Ternyata masih jalan di tempat. Akhirnya berhenti dan berbalik lagi. Dia merasa terjebak sekarang. Adijaya garuk-garuk hidung sambil mendongak ke langit yang selalu terang. Lalu pandangannya turun berakhir di pintu gerbang yang kini tampak ada penjaganya. Kalau di alam kasar, mungkin sudah menghela napas kesal berkali-kali. Tidakkah kau punya sihir atau mantra yang bisa mengubah keadaan? Adijaya meminta solusi kepada Guryang pendampingnya. "Akan aku coba." Sepasang tangan Padmasari mendorong udara sambil merapalkan sebuah mantra. Tring! Sebuah jembatan tangga melengkung muncul di depannya panjang sampai ke depan penjaga pintu gerbang. Ada undakan naik dan turun. Segera saja mereka berdua meniti tangga tersebut. Ternyata usaha mereka berhasil. Akhirnya mereka sampai ke sana. Ujung tangga itu sejauh 5 tombak dari tempat berdirinya penjaga gerbang. Adijaya tidak ragu-ragu untuk tertawa. Benar-benar petualangan aneh. Adijaya tersenyum dan menghaturkan terima kasih kepada Padmasari. Lalu dia menoleh ke si penjaga gerbang dengan kepala dimiringkan. "Kita bertemu lagi, kakek muka kuning."
Ujar Adijaya yang mengenali Sukma penjaga gerbang keempat. Berupa kakek kurus bermuka kuning. Semasa hidup dia memiliki ilmu sihir yang tinggi. Kalau tidak belajar kepada Padmasari, mungkin Adijaya tidak bisa mengalahkan kakek yang bernama Jerangkong Koneng ini. Jerangkong Koneng tidak menjawab. Sikapnya datar, tapi tatapannya tajam. Aneh, kenapa mukanya tetap kuning, tidak pucat? Coba teliti lagi, Juragan. Oh, iya. Walaupun kuning, tapi tetap terkesan pucat. Dia tidak membawa tongkat. Seru Adijaya seolah-olah kaget. Memang benar Jerangkong Koneng hanya mengenakan jubah hitam. Ketika Jerangkong Koneng mengangkat tangan hendak menyerang, Adijaya mencoba mencegahnya. Tunggu-tunggu, sebaiknya kita jangan berkelahi, kek. Tapi ucapan Adijaya tak digubris sama sekali. Si kakek hantamkan tangan kanan ke depan. Trit. Dari ujung jari-jari tangan si kakek keluar sinar kuning berbentuk kilatan petir. Hampir saja menyambar muka Adijaya kalau tidak segera mengelak. Blair. Sinar petir menghantam tanah di belakang Adijaya dan menimbulkan ledakan cukup kuat. Aduh, kek. Sebenarnya aku hendak membebaskanmu dari perbudakan Sukma. Blair. Jerangkong Koneng benar-benar tidak peduli, dia terus melepaskan sinar petirnya. Namun, Adijaya selalu lolos. Pemuda ini mencari kesempatan agar bisa berada di belakang si kakek. Ayolah, kek. Memangnya tidak tersiksa apa, dijadikan budak terus. Blair. 4 temanmu sudah selamat sebelumnya. Apa kau tidak mau bebas? Mau terkekang terus sama si jurik kala-kala apa itu namanya, kok jadi lupa? Blair. Begitulah Adijaya lompat ke sana kemari menghindari serangan sinar petir. Kadang-kadang kalau tidak sempat, terpaksa menggunakan payung sebagai perisai. Ki Santang, apa kau baik-baik saja? Adijaya ingat dari awal payung itu sudah dijadikan andalan. Tidak seperti di alam kasar, jarang digunakan. Tenang saja, Juragan. Tidak ada yang bisa menghancurkan saya. Baguslah, terima kasih. Blair. Kini Jerangkong Koneng menggunakan 2 tangan menyerang Adijaya. Kilatan petir semakin banyak bagaikan hujan. Secepat-cepatnya gerakan Adijaya ternyata masih ada 1-2 yang mengenai tubuhnya. Trit. Pekik Adijaya ketika merasakan sengatan listrik. Tenaganya merasa tersedot oleh sengatan itu. Dia semakin susah mendekati lawannya. Sampai beberapa lamanya dia hanya berlindung di balik payung terbang. Berkali-kali Adijaya melirik ke arah Padmasari, tapi wanita Guryang itu juga tampak kebingungan apalagi sosoknya berada cukup jauh dari tempat pertarungan. Lawan Adijaya semakin kesini semakin bertambah kuat. Mungkin sudah saatnya Guryang wanita ini membantu majikannya. Mengingat lawan Adijaya sewaktu hidupnya menjadi tukang sihir, maka Padmasari akan mencoba melawan dengan sihir. Mungkin saja kilatan-kilatan petir yang melesat dari jari-jari Jerangkong Koneng merupakan sihir. Setelah membaca mantra, Padmasari hentakkan salah satu tangan ke atas. Langit mendadak mendung, tapi tidak terlihat ada awan hitam di sana. Lalu turunlah hujan petir yang berwarna biru. Petir-petir ini menghantam setiap petir buatan Jerangkong Koneng. Jadi sebelum hujan petir berwarna kuning mengancam Adijaya, hujan petir warna biru sudah menghalaunya lebih dulu.
Tes. 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 Sementara itu Jerangkong Koneng sepertinya tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi. Dia malah menambah lebih banyak lagi serangan petir. Pada saat Sukma kakek kurus muka kuning ini disibukkan dengan petir-petirnya, Adijaya bergerak mendekati si kakek dengan jalan memutar dalam jarak di luar jangkauan hujan petir si kakek. Sibukkan dia, perintah Adijaya. Akhirnya Adijaya berhasil berada di belakang Jerangkong Koneng, tapi jaraknya lumayan jauh. Butuh beberapa kejap untuk sampai meraih tengkuknya. Jangan sampai dia tahu aku ada di belakangnya. Jangan sampai dia berbalik. Perlahan Adijaya mendekat. Tiba-tiba dalam benaknya terlintas sesuatu. Kedua matanya tampak berbinar. Kemudian dia merapalkan ilmu membelah tanah menarik Sukma. Des. Tumit kanan menghantam bumi, lalu tanah seketika terbelah merembet sampai sepasang kaki Jerangkong Koneng. Kejap berikutnya kakek kurus bermuka kuning itu terjerembab ke dalam retakan tanah. Segera saja Adijaya menjepitnya. Pemuda ini langsung kegirangan saat Sukma Jerangkong Koneng kini tak berkutik terjepit tanah. Tentu saja girang karena ilmu ini berfungsi di alam lelembut. Jerangkong Koneng tidak lagi mengeluarkan petir-petirnya. Sekarang dia sibuk melepaskan dirinya dari jepitan tanah, tapi tak ada suara keluhan, makian atau umpatan sedikitpun. Mungkin semua Sukma yang masih terjerat buhul akan menjadi bisu. Adijaya segera mendekat. Tangannya meraih tengkuk si kakek. Setelah terasa benda yang dicari dapat disentuh, lalu dicengkeram dan dicabutnya benda tersebut. Bret. Sukma Jerangkong Koneng langsung mematung, tapi tidak jatuh berlutut karena posisinya yang terjepit. Episode sebelumnya, Api yang Dingin. Episode berikutnya, Sukma Sang Ayah. Tadinya Adijaya hendak melepas jepitan tanahnya, tapi ternyata Sukma Jerangkong Koneng terangkat sendiri ke udara lalu lenyap menjadi serpihan angin. Sudah di alam lelembut, tapi masih tidak tahu terima kasih. Umpat Padmasari kesal. Adijaya dan Padmasari langsung melangkah memasuki gerbang keempat. Dalam beberapa langkah mereka langsung waspada, mungkin saja akan menghadapi keanehan lagi. Dan ternyata benar, di depan mereka terbentang jurang yang sangat lebar dengan kedalaman yang tak bisa diukur karena tidak terlihat dasarnya. Bukan karena banyaknya batu tajam yang menonjol pada tebingnya, tapi karena ada lautan api sejauh mata memandang. Dari tempat Adijaya berdiri saja sudah terasa sangat panas. Sepertinya butuh jembatan lagi, ujar Adijaya, sebenarnya sebuah perintah untuk pendampingnya. Padmasari segera kibaskan tangan setelah merapal mantra. Sebuah jembatan lurus yang tak terlihat ujungnya sudah terpasang di depan mereka. Keduanya langsung melangkah di atas jembatan. Tubuh mereka serasa dipanggang bahkan mungkin seperti dibakar kalau tidak menyalurkan hawa dingin setebal mungkin untuk melindungi diri. Apakah ini yang dinamakan kawah candra di muka? Pikir Adijaya. Yang pasti bukan. Hanya ilusi tapi nyata. Ilusi tapi nyata, aneh. Melihat ke depan, jembatan ini seolah tidak berujung. Dua makhluk beda alam ini berlari agar cepat sampai ke ujung. Namun, entah sudah berapa jarak mereka tempuh belum juga terlihat ujungnya. Ketika menoleh ke belakang juga sudah tidak terlihat lagi ujungnya. Mereka terus berlari kadang-kadang menggunakan ilmu meringankan tubuh. Benar-benar seperti di alam mimpi.
Berlari terus tiada ujungnya. Tapi Adijaya yakin, ada awal pasti ada akhir. Ini masih alam lelembut. Bukan alam keabadian tempat kembalinya segala makhluk menghadap Sang Pencipta. Apakah bisa terbang dengan payung, tapi tetap di jalur jembatan? Tanya Adijaya mengutarakan pikirannya. Asal jangan lebih dari 1 tombak tingginya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku kira jaraknya pendek. Kemudian Adijaya menarik pinggang Padmasari, merangkulnya kuat. Selanjutnya mereka terbang dengan payung terbang pada ketinggian tidak lebih dari 1 tombak. Akhirnya setelah melesat cepat, ujung jembatan ini sudah nampak di depan mata. Dalam beberapa kejap kemudian mereka telah berhasil menyeberangi jurang lautan api. 20 tombak di depan tampak gerbang kelima. Ada 5 sosok juga yang menjaga gerbang ini. Jantung Adijaya berdetak kencang. Satu dugaan muncul di benaknya. Mereka pasti tidak asing baginya. Langkah demi langkah menjadi terasa lama. Padmasari melihat perubahan wajah majikannya. Sepertinya kelima penjaga gerbang itu orang-orang yang pernah dekat dengan Adijaya semasa hidupnya. Benarlah dugaan Adijaya, tidak meleset sama sekali. Mereka adalah 5 begal Cakrageni. Kawanan rampok yang dipimpin oleh Gandara, ayahnya Adijaya. Siapa mereka? Padmasari jelas belum tahu. Mereka adalah 5 begal Cakrageni yang dipimpin ayahku. Padmasari tercekat, pantas saja wajah Adijaya begitu berbeda. Kendalikan emosi juragan, mereka tetap dalam kendali jurik Kaladetya. Mereka tidak mengenali diri sendiri. Benar, Adijaya datang bukan untuk melawan, tapi menyelamatkan mereka. Dia ingat saat-saat akhir hidup ayahnya. Gandara menyadari dan menyesali perbuatannya. Bisa dibilang sang ayah telah bertobat sebelum menghembuskan nafas terakhir. Padmasari mengambil jarak, Adijaya sudah siap menghadapi ayahnya sendiri. Mereka berjubah hitam dan membawa tongkat seperti biasa. Bahkan kini Adijaya sudah dikepung di 5 arah. 5 tongkat menyodok ke 5 sasaran. Adijaya meloncat sambil berputar mengibaskan payung terbang. 5 ujung tongkat bertemu di bawah kaki. Pada saat itu segelombang energi menghempas ke 5 wajah lawan. Us! Gandara dan kawan-kawan tersurut beberapa langkah. Namun, mereka dengan gesit langsung menyerang kembali selagi Adijaya masih melayang di udara. Sang pendekar terlambat menahan berat raga halusnya, akibatnya 2 tusukan tongkat menghantam pinggang dan bahu. 3 lainnya masih bisa ditangkis payung. Rasanya benar-benar sakit seperti badan kasar saja yang terkena hantaman itu. Selanjutnya Adijaya direpotkan dengan serangan 5 tongkat lawan yang gerakannya sangat cepat. Adijaya salurkan hawa sakti agar gerakannya lebih gesit lagi. Tidak lupa dia menggunakan berbagai macam perubahan energi agar bisa mengimbangi lawan. Tidak hanya mengandalkan payung. Energi yang memenuhi udara di tempat itu dimanfaatkan menjadi perisai. Tidak hanya menggunakan tangan yang tidak memegang payung, tapi juga kedua kaki bisa dia manfaatkan. Ini hal baru lagi yang diciptakan Adijaya, bersumber dari kitab Hyang Sajati. Secara bertahap, akhirnya dia mampu mengimbangi kelima lawannya. Sekarang dia berpikir cara untuk melepaskan Buhul. Seperti yang dilakukan pada nenek kembar, Adijaya incar salah satu lawan. Mendesak 1 orang sambil bertahan dari 4 lainnya.
sampai berhasil merebut tongkatnya. Set! Tangan kosong Adijaya mengincar bahu. Begitu dapat langsung dia tarik dan putar sehingga menjadi tameng dari 4 lawan lainnya. Sayangnya yang dia dapatkan bukan ayahnya. Seingatnya Sukma yang kini dalam cengkramannya bernama Darpa. Dengan cepat dia tarik benda yang menempel di tengkuk Darpa, lalu menendangnya ke depan. Bret! Duk! Buhul terlepas, Sukma Darpa terhuyung ke depan menjadi sasaran 4 ujung tongkat membuatnya kembali terpental jatuh ke belakang. Tidak pedulikan sosok Darpa yang tergeletak, 4 Sukma lain merangsek maju menyerang Adijaya. Dalam beberapa kejap pemuda itu berada dalam kepungan lagi. Adijaya kembali mengincar salah satunya. Tidak peduli siapa yang duluan jadi target, mau ayahnya atau bukan, yang penting semuanya harus terselamatkan. Begitulah kali ini Adijaya mendapatkan Kuntala. Dulu dia sempat diselamatkan Birawayaksa sehingga lolos dari kematian. Dia anggota begal Cakrageni yang terakhir tewas oleh Praba Arum beberapa bulan kemudian setelah kematian ayahnya. Dari sini dia menduga, mungkin ayahnya juga salah satu murid Birawayaksa. Seperguruan dengan Ganggasara. Hanya Ganggasara tidak bergabung menjadi perampok, melainkan jadi pejabat di kerajaan Agrabinta. Setelah Kuntala bebas, kini giliran Wikarta yang jadi sasaran. Semakin sedikit lawannya semakin mudah Adijaya bergerak. Dalam waktu singkat buhul di tengkuk Wikarta telah lepas. Berikutnya Sarkawi terbebas tidak lama setelah Sukma Wikarta terbang dan lenyap di udara. Dan terakhir ayahnya. Seperti yang lainnya, begitu buhul terlepas, jubahnya berubah warna putih. Wajahnya tampak berseri. Adijaya berharap bisa berbicara dengan ayahnya walau sedikit. Dia melihat Gandara masih berlutut, akhirnya dia juga berlutut di depan Sukma ayahnya. "Ayah bangga padamu, Nak," ucap Gandara sambil memandang wajah anaknya yang kini telah dewasa. Dulu dia meninggalkannya saat masih berumur 13 tahun. Semoga ayah tenang di alam sini. Kalau saja ini raga kasarnya pasti sepasang matanya sudah berkaca-kaca. Yang terpampang hanya wajah yang terharu. Pertemuan yang cukup menggembirakan walaupun di alam lelembut. Terima kasih, namamu kini harum dalam kebaikan. Aku sangat senang mendengarnya, Adijaya. Episode sebelumnya. Gerbang keempat. Episode berikut. Jaran goyang. Tangan Sukma Gandara terangkat memegang wajah anaknya. Menatapnya penuh kelembutan dan kasih sayang. Kemudian Sukma itu melayang perlahan ke atas dan lenyap menjadi serpihan angin. Adijaya masih berlutut lama memandang kepergian ayahnya sampai Padmasari berada di dekatnya. Perasaannya begitu haru. Seolah-olah sang ayah masih hidup di alam fana. Mari kita lanjutkan, Juragan. Adijaya bangkit setelah mengendalikan perasaannya. Lalu berjalan masuk ke gerbang 5. Bersiap menghadapi keanehan apalagi yang merintangi mereka. Karena selalu begitu, setiap berhasil masuk ke gerbang, akan melewati ujian alam sebelum melawan penjaga gerbang berikutnya. Yang harus dilewati Adijaya dan Padmasari sekarang adalah air terjun raksasa. Air ini seolah turun dari langit. Lebarnya sejauh mata memandang. Diperkirakan tebalnya juga tidak dapat diukur karena tidak bisa ditembus oleh pandangan. Adijaya mematung sambil garuk-garuk hidung dengan satu jarinya.
Bisakah dia menerobos air terjun dengan payung terbang sambil membawa Padmasari? Tekanan air ini pasti sangat luar biasa. Aku akan membuat terowongan, dan kau seperti biasa, pasang jembatan. Ucap Adijaya kepada Padmasari. Guryang cantik ini hanya mengangguk. Kemudian Adijaya menghimpun semua energi yang terasa di tempat itu. Dijadikannya sebuah benda tak kasat mata yang membuat air terjun terlubangi. Sebuah terowongan panjang bagai tak terhingga terbentuk. Setelah itu giliran Padmasari yang menciptakan jembatan seperti sebelumnya. Ilusi yang nyata. Gumam Adijaya sambil angguk-angguk kepala. Ilusi tapi nyata. Tanpa ragu Adijaya meniti langkah di jembatan sihir buatan Padmasari. Guryang cantik itu mengikutinya dengan setia. Suara gemuruh, curug, raksasa terdengar cukup memekakkan telinga. Adijaya sampai mengalirkan hawa sakti agar tidak pecah gendang telinganya. Seperti rintangan sebelumnya, air terjun raksasa ini bagaikan tak berujung. Setelah kesal berjalan dan berlari akhirnya menggunakan Kisantang juga untuk melayang lebih cepat. Makin dalam terowongan makin gelap. Selain di lembah Kasali, disinilah Adijaya menemukan kegelapan. Padmasari menggelayut di pundaknya seperti sedang terlelap tidur. Setelah cukup lama melewati terowongan, akhirnya sampai juga di ujung. Adijaya menemukan langit terang lagi. Di depan gerbang sesosok nenek bermuka seram telah siap menghadang. Siapa dia? Tanya Adijaya yang tidak kenal dengan sosok tersebut. Dialah Nini Kewuk. Seketika Adijaya ingat tentang salah satu murid padepokan Karangbolong yang saking jatuh cintanya kepada istrinya sampai mendatangi Nini Kewuk untuk meminta sebuah ajian pelet. Oh, jadi ini yang disebut Ratu Pelet. Seperti diceritakan jauh sebelumnya, Nini Kewuk tewas oleh Asmarini tertimpa reruntuhan goa di Bukit Batu. Ini menandakan pengetahuan Ganggasara tentang tokoh-tokoh sakti sangat luas. Nini Kewuk tidak membawa tongkat, hanya memakai jubah hitam saja. Seperti jerangkong koneng, tapi entah apa yang akan digunakan si nenek sebagai senjata. Si nenek angkat kedua tangan seperti orang berdoa, lalu terdengar mulutnya mengucap mantra. Loh, dia bisa bicara. Pekik Adijaya karena tadinya mengira si nenek sama saja dengan yang lain. Bisu. Jagatku jagat ayu. Badanku raga ayu. Kawahku kakang ayu. Baliku rai ayu. Ing bumi dedeh. Jaran goyang ing jaran goyang. Jaranku jaran ayu. Jaranku jaran goyang. Huh. Mendengar mantra aji jaran goyang seketika kepala Adijaya terasa berat dan pusing. Pandangannya jadi kabur. Dunia seperti berputar-putar dan berguncang. Payung ditopangkan ke tanah menjaga tubuhnya agar tidak jatuh. Tangan yang satunya memijit-mijit dahinya berusaha menghilangkan rasa pusing. Tak lupa dia kerahkan hawa sakti juga. Ternyata ini yang menjadi serangan si nenek. Padmasari segera membantu sang majikan. Dia berdiri di belakang Adijaya sambil menempelkan sepasang telapak tangannya ke punggung sang pendekar. Tutup indera pendengaran, juragan. Jangan sampai mendengar suaranya. Adijaya melakukan apa yang disarankan Padmasari. Ternyata benar. Setelah tidak lagi mendengar mantra ajian jaran goyang, rasa pusingnya berangsur hilang. Kepalanya kembali ringan dan pandangannya jelas lagi. Tapi sang pendekar terkejut karena di depannya kini berdiri orang yang paling dicintainya sedang menatapnya tersenyum manis.
Asmarini. Bagaimana bisa dia ada di sini? Jangan terkecoh, juragan, itu hanya tipuan. Bukan ilusi nyata. Sudah pasti bukan. Dia Ratu Pelet, dia sedang memelet juragan dengan ajian jaran goyang. Sebaiknya pusatkan pikiran. Heningkan perasaan sampai juragan merasakan sedang sendirian baru buka mata. Kembali Adijaya mengikuti saran Padmasari. Pejamkan kedua mata, pusatkan pikiran. Mematikan semua indera. Sampai tidak merasakan apapun, hanya pikiran yang kosong. Adijaya merasakan kehampaan, hening. Bagaikan berada di suatu titik paling jauh di alam semesta ini yang tidak ada apa-apa lagi selain keheningan dan kekosongan. Setelah itu dia membuka matanya. Dia menemukan dirinya kembali di dalam wilayah Puri Iblis gerbang ke-6 yang dijaga Nini Kowuk. Hanya saja dia tidak mendengar suara apapun. Dia tidak melihat Asmarini lagi, melainkan hanya Nini Kowuk yang sedang komat kamit, tapi tidak terdengar suaranya. Tidak ada suara lainnya juga yang terdengar. Padmasari sudah berada di sampingnya perlahan menjauh mengambil jarak. Saat kembali menoleh ke arah Nini Kowuk, ternyata nenek itu sudah menerjang mengirimkan serangan berupa cakar kuku-kukunya yang panjang. Rupanya ajian jaran goyang gagal memeletnya. Pada saat ini telinga Adijaya kembali normal, bisa mendengar semuanya. Termasuk suara kebutan tangan Nini Kowuk yang mengincar wajahnya. Karena si nenek tidak menggunakan senjata, maka Adijaya melemparkan payungnya ke Padmasari. Pertarungan pun terjadi. Jurus cakaran Nini Kowuk langsung dapat dimengerti intisarinya, sehingga Adijaya mudah membaca pola serangannya. Namun, dia tidak ingin mengutamakan tata gerak dalam pertarungan ini. Tujuan Adijaya tetap ingin melepaskan buhul yang menjerat Nini Kowuk. Maka dia hanya cari kesempatan agar bisa meraih tengkuk si nenek. Namun, jurus cakaran Nini Kowuk sangat ganas. Energi sayatan yang tercipta dari kibasan cakar si nenek terasa seperti sembilu yang menggores kulit. Mau tak mau Adijaya harus menciptakan jurus pemecahannya dahulu agar bisa mendesak balik. Selain itu Adijaya juga mengubah energi yang memenuhi udara menjadi tameng pelapis agar kebal dari kuku tajam Nini Kowuk. Setelah dirinya terlindungi energi dan mampu memecahkan jurus lawan, kini giliran Adijaya merangsek mendesak Nini Kowuk. Sepasang tangan Adijaya mengincar bahu dan leher, tapi dua cakar si nenek selalu menghalangi. Tep! Akhirnya dia tangkap saja dua tangan Nini Kowuk. Lalu memutarkan tubuh nenek itu agar posisinya membelakangi. Baru dia tangkap leher si nenek. Bret! Dengan gerakan cepat dicabutnya benda yang menempel di tengkuk Nini Kowuk. Si nenek terhuyung ke depan lalu jatuh berlutut. Kalau di alam fana mungkin Adijaya sudah menghela napas lega. Seperti biasa jubah yang dikenakan berubah menjadi warna putih. Sukma Nini Kowuk perlahan melayang ke atas lalu sirna menjadi serpihan angin. Episode sebelumnya, Sukma Sang Ayah. Episode berikutnya, serangan jarak jauh.